Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi bersama saya di channel MathsMath. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan TIU, tes intelijensi umum. Di antaranya ada soal tentang peluang, kemudian ada juga tentang aljabar, kemudian tentang perbandingan juga ada yang sudah saya sediakan. Oke, teman-teman, kita langsung lihat saja ke soal yang pertama. Dua kelas masing-masing terdiri atas 30 siswa. Satu siswa dipilih dari tiap-tiap kelas. Peluang terpilih keduanya laki-laki adalah 7/36. Peluang terpilihnya keduanya perempuan adalah berapa? Dari soal kita ketahui bahwa banyak siswa di kelas yang pertama atau kelas A, saya misalkan di sini sama dengan 30. Kemudian banyak siswa dari kelas yang kedua atau kelas B sama dengan 30 juga. Dan peluang terpilihnya keduanya laki-laki itu adalah 7/36. Peluang keduanya laki-laki sama dengan 7/36 kan. Nah, peluang terpilihnya keduanya laki-laki tentunya jumlah siswa laki-laki yang dipilih dibagi dengan jumlah siswa di dalam kelas tersebut, yaitu kelas A. Kemudian dikali dengan jumlah, sama seperti tadi, jumlah laki-laki yang dipilih dari kelas B dibagi dengan jumlah semuanya dari kelas B tersebut. Nah, peluang keduanya laki-laki tadi sama dengan 7/36. Berarti ini jadi LA 30, LB 30. Ini bisa kita sederhanakan ini. Coba ya, sama-sama kita bagi dengan 6. 36 bagi 6, 6. Ini jadi 5, jadi 5. Sehingga diperoleh LA kali LB atau jumlah siswa laki-laki dikali dengan jumlah siswa laki-laki di kelas A dikali dengan jumlah siswa laki-laki dari kelas B itu sama dengan 7 dikali 25. Artinya kita bisa menyebutkan bahwa LA-nya sama dengan 7 dan LB-nya sama dengan 25. Nah, dari sini kita buat seperti ini, karena LA-nya tadi sama dengan 7, LB-nya sama dengan 25, maka ini kan jumlah siswa laki-laki dari kelas A. Kemudian LB ini jumlah siswa laki-laki dari kelas B. Sehingga kita bisa menentukan berapa jumlah siswa laki-laki, siswa perempuan dari kelas A. Jadi perempuan dari kelas A itu sama dengan, karena jumlah siswa seluruhnya adalah 30 yang ini, maka kalau LA-nya sudah diketahui sama dengan 7, maka perempuan dari kelas A adalah 30 dikurang 7 sama dengan 23. Kemudian perempuan dari kelas B sama dengan 30 dikurang 25, karena laki-laki dari kelas B sama dengan 25 orang, berarti sisanya adalah perempuan. 30 dikurang 25 sama dengan 5. Nah, sekarang kita sudah tahu berapa jumlah siswa perempuan di kelas A dan berapa jumlah siswa perempuan di kelas B. Sehingga peluang terpilihnya keduanya perempuan adalah, berarti peluang keduanya perempuan sama dengan 23 jumlah perempuan di kelas A tersebut dibagi 30 dikali dengan jumlah perempuan di kelas B dibagi dengan jumlah siswa seluruhnya. Maka ini akan menjadi, kalau kita sederhanakan 1/6 ya, jadinya 23/180. Maka jawabannya adalah yang A. Ari membutuhkan total 24 jam untuk memanen tanamannya. Jika adiknya membantu selama 6 jam, mereka akan menyelesaikan panen dalam waktu 16 jam. Berapa jam yang dibutuhkan adiknya memanen sendiri?
Pertama-tama kita buat dulu apa yang diketahui. Ari bekerja sendiri, butuhkan waktu selama 24 jam. Kemudian Ari berdua dengan adiknya. Tadi adiknya membantu selama 6 jam ya. Nah, jika dibantu oleh adiknya selama 6 jam, maka mereka akan menyelesaikan panen selama 16 jam. Artinya bisa kita buat seperti ini. Ini bantuan adiknya, ini yang dikerjakan Ari. Jadi, untuk waktu yang dibutuhkan oleh Ari, bisa kita cari 1/X sama dengan 1/16 dikurang 1/6. 1/X sama dengan 96, 16 dikurang 6. X sama dengan, ini jadi 10/96 ya. X sama dengan 96 bagi 10 sama dengan 9,6. Nah, Ari sendiri waktunya 24 jam. Kalau dia berdua dengan adiknya, dia membutuhkan waktu 9,6 dan adiknya membutuhkan waktu 6 jam tadi ya. Pertanyaannya, berapa jam yang dibutuhkan adiknya untuk memanen sendiri? Nah, adiknya sendiri berapa jam? Nah, ini pertanyaannya. Nah, kalau adiknya berdua dengan Ari tadi, adik berdua dengan Ari membutuhkan waktu, ini ya, selama 6 jam. Jadi, jika mereka bekerja berdua tadi kan, adiknya membutuhkan waktu selama 6 jam, dan Ari membutuhkan waktu selama 9,6 jam. Pertanyaannya adalah, adik sendiri menghabiskan waktu berapa kalau dia mau menyelesaikan pekerjaannya itu tanpa bantuan Ari. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan Ari sendiri dibagi dengan waktu yang dibutuhkan oleh Ari untuk mengerjakan pekerjaan tersebut berdua, sama dengan adik sendiri, waktu yang dibutuhkan oleh adik jika pekerjaan tersebut diselesaikan sendiri dibagi dengan jika mereka mengerjakan berdua. Adik berdua, Ari sendiri tadi membutuhkan waktu 24 jam, kemudian jika dia berdua dengan adiknya, dia mengerjakan selama 9,6 jam, dan adik sendiri, kemudian adik berdua, kalau berdua dengan kakaknya tadi si Ari, dia cuma butuh waktu 6 jam untuk bekerja. Jadi ini 6, maka untuk adik sendiri sama dengan 24 kali 6 bagi 9,6. Hasilnya adalah 15 jam. Jadi jawabannya adalah yang B. A meninggalkan kota X pada pukul 8.30 WIB dan sampai di kota Z pada pukul 11.55 WIB. Jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam dan beristirahat 1 jam 15 menit untuk makan, maka jarak kota A dan kota X dan kota Z adalah berapa kilometer? Nah, kita buat dulu ilustrasinya supaya lebih gampang dipahami. Nah, ini ada kota X dan kota Z. Ini X, ini Z. Kemudian si A ini berangkat pukul 8.30 WIB dan sampai di kota Z pukul 11.15 WIB. Kemudian ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan, jadi dari sini ke sini ini kecepatannya V-nya sama dengan 90 km per jam. Nah, istirahat selama 1 jam 15 menit. Dari sini, kita bisa mencari berapa T-nya. Dari X sampai ke Z ini, kan waktu yang dibutuhkan, yaitu 11.15. T-nya 11.15. Kemudian, dikurang 8.30. Kemudian, dikurang 1 jam 15 menit. Nah, ini jadinya 11.15 sampai ke 8.30 dikurang itu sama dengan 3 jam 25 menit. 25 menit dikurang 1 jam 15 menit. Sama dengan 2 jam 10 menit. Nih ya.
2 jam 10 menit. Atau kita jadikan dalam jam semuanya, itu sama dengan 2 jam 10 menit ini bisa kita jadikan 10 per 60 jam. Sehingga jadinya adalah 21/6 jam. Terlebih. Sehingga dari sini kita sudah memperoleh T-nya sama dengan 21/6. Kemudian kita yang ditanyakan sekarang adalah jarak kota X dan kota Z adalah berapa. Jadi kita bisa menentukan berapa S-nya. S sama dengan V kali T kan. Jadi V-nya tadi 90 km per jam. Dikali dengan T-nya 21/6 jam. Sama dengan 90 dikali 21/6 itu sama dengan 13/6 sama dengan 195. Satuannya adalah kilometer. Nah, kalau kita perhatikan pada jawabannya ini tidak ada ya. Tapi sepertinya ada kesalahan dalam pengetikan, harusnya yang E itu jawabannya, 195. Ini E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Akar 3X ditambah akar 3X ditambah akar 3X ditambah titik-titik sama dengan 15. Nah, ini namanya akar bersarang. Pertanyaannya adalah berapa nilai X? Soal seperti ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, konsepnya juga sudah saya terangkan di video saya sebelumnya, silahkan teman-teman cek jika belum paham materinya. Caranya adalah, yang pertama kita kuadratkan masing-masing ruasnya, sehingga akan menjadi, ini dikuadratkan nih, kayak gini maksud saya. Jadinya akar yang paling luar itu kan hilang nih, jadinya 3X ditambah akar 3X tambah akar 3X ditambah dan seterusnya sama dengan 15 pangkat 2. Nah, kita misalkan dulu yang akar 3X ditambah akar 3X ditambah dan seterusnya itu sama dengan 15, ya kan? Nah, ini kan sama dengan 15 tadi nih semuanya. Sehingga sekarang akan menjadi yang ini tadi kan sama dengan 15. 15 sama dengan 15 kuadrat. 15 kuadrat itu sama dengan 225. Kemudian berikutnya 3X sama dengan 225 dikurang dengan 15. Sehingga 3X sama dengan 210. X sama dengan 70. Jadi hasilnya adalah yang C. X banding Y sama dengan 3/4. Atau dengan kata lain, kita bisa juga menulis Y banding X sama dengan 4/3. Nah, ini yang kita peroleh dari persamaan yang pertama. Untuk yang kedua, Z banding X sama dengan 4/6. Atau sebelah kanannya bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama bagi 2. Kemudian, dari sini yang ditanyakan adalah Z banding Y. Apa yang bisa kita ketahui dari sini? Sebentar ya, kita lihat. Ini Z. Nah, kemudian X-nya sama dengan 3. Ini juga X-nya sama dengan 3. Benar kan? Kemudian Y-nya bisa kita ketahui dari sini nih. X tadi 3, kemudian Y-nya sama dengan 4. Dan Z-nya sama dengan 2. Jadi, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4, Z-nya sama dengan 2. Pertanyaannya adalah Z per Y. Z-nya sama dengan 2, bagi Y sama dengan 4, berarti sama dengan setengah. Jadi jawabannya adalah yang A.
Jika 4 AAK ditambah dengan 2 sama dengan 14 dan 6 BK ditambah dengan 4 sama dengan 10, maka A per B sama dengan berapa? Kita sederhanakan yang ini menjadi 4AK sama dengan 14 dikurang 2, atau 4AK sama dengan 12, AK sama dengan 12 bagi 4, sama dengan 3. Kemudian berikutnya, 6BK sama dengan 10 dikurang 4, BK sama dengan 6 dikurang 10 dikurang 4 sama dengan 6, oke. Bentar, sorry, ada yang salah. Nah, maksud saya di sini 6, kemudian BK sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Pertanyaannya adalah A per B. A bagi B sama dengan berapa? Di sini kita punya AK dan BK. Oke. Sebentar, kita jangan ke sini dulu. Kita langsung aja bagi dari yang sudah diketahui ini. AK bagi BK sama dengan 3 bagi 1. K-nya kan bisa habis, sehingga A bagi B sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini dia nih. Oke teman-teman, demikianlah yang dapat saya bahas pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.